Saudara-saudara, nah, jadi temanya membaca hari ini yaitu Iqra' kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Kita akan menghitung ke depan dasarnya ini gitu. Kita akan membuat perkiraan ke depan dasarnya ini. Jadi Barnamijut Tatwir, program pembangunan ke depan itu dasarnya ini. Kemudian di dalam ini ada berbagai-bagai, tapi belum lengkap karena unsur-unsur yang disebut tadi belum semua masuk sini. Yang mestinya sudah bisa ditulis. Nah, contoh umpamanya kesehatan seperti apa yang sudah kita lakukan. Itu belum tertulis di sini. Ya, itu bukan kesehatan itu menghadapi kasus. Kesehatan maksudnya itu di sini belum tertulis. Bagaimana kita melindungi hidup selama ini berbasis mura'ah as-sihah, ri'ayatus sihah. Pemeliharaan, bukan pengobatan kan? Nah, sehingga terjadilah kehidupan yang seperti ini. Itu nanti dilengkapi lagi. Nah, ke depan itu ri'ayatus sihah ini penting, maka fisiknya adalah ri'ayah, bukan mu'alajah, bukan pengobatan. Ri'ayah itu wikoyah juga itu. Bukan mu'alajah, bukan pengobatan. Tapi pemeliharaan kesehatan, bukan pengobatan penyakit. Nah, ke depan 28 tahun ke depan visi misi kesehatan itu seperti itu. Wikoyah atau riayah as-sihah. Tugas kita menyusun garis-garis besarnya. Bidang-bidang tadi itu garis besarnya apa? Contoh, kesehatan, garis besar apa? Pendidikan, garis besarnya apa yang akan kita lakukan? Kemudian hubungan luar negeri, garis besarnya apa? Kemudian lingkungan hidup, garis besarnya apa? Pembangunan maritim, garis besarnya apa? Pembangunan pertanian, garis besarnya apa? Pembangunan sumber daya manusia, garis besarnya apa? Nah, baru nanti sumber daya keuangan, garis besarnya apa? Contohnya seperti itu. Nah, sesungguhnya kalau kita hari ini membaca kitab, artinya menyusun Barnamijut Tatwir 28 tahun ke depan. Program pembangunan 28 tahun ke depan. Dengan fatroh-fatroh atau dengan periode-periode fatroh ula, fatroh saniyah, fatroh salisa, fatroh robi'ah. Yaitu periode 1, periode 2, periode 3, periode 4. Nah, itu nanti dasarnya adalah garis besar yang dibuat tadi. Umpamanya pendidikan. Dengan baca kitab pendidikan hari ini, katakanlah kita punya output berapa, terus kita bisa membaca output kita hari ini seperti apa. Kemudian apa yang harus disempurnakan pendidikan itu? Sudah tepatkah atau sudah luruskah cita-cita awal?
Cita-cita awal pendidikan kita itu sudah lurus atau belum? Sesuai atau belum? Andainya sesuai, sudah mencapai cita-cita atau belum? Nah, kalau ingin sesuai dan ingin mencapai cita-cita, kalau kita katakan itu belum, bagaimana? Nah, saudara-saudara, ini kita harus muhasabah benar-benar sampai kepada menguliti diri sendiri. Kalau kita bertahan pendidikan seperti sekarang, nggak lama kemudian nggak ada nilai. Nggak lama kemudian nggak ada nilai. Karena perkembangan zaman itu bukan hari, detik terus berubah. Mengapa? Karena kita berjalan pendidikan ini ansih menjalankan kurikulum yang dibuat orang yang sering tidak bersamaan dengan kemauan cita-cita. Nah, ini seperti apa supaya kita tidak bertentangan dengan lembaga yang punya hak membuat itu, tapi cita-cita kita juga berjalan. Nah, ini juga nanti dijadikan bahasan yang detail, yang jauh, sehingga kita bisa mengeluarkan garis besar pendidikan yang akan kita bangun ke depan, akan kita lanjutkan ke depan, ini. Bukan nyusun kurikulum. Nyusun kurikulum itu gampang. Tapi menanamkan di sini apa yang mau kita capai ke depan ini. Sehingga semua kita satu arah dalam mengangkat cita-cita pendidikan. Kita bisa membaca kebangkitan-kebangkitan orang dan bangsa. Ya tentunya kalau terlalu jauh yang kita pandang kita tidak bisa melihat. Yang dekat saja. Ya, entah itu Brunei yang dekat itu, entah itu Malaysia, entah itu Singapura, itu kan dekat itu. Di Asia ini 15 yang terhitung besar dalam arti kekayaan bangsanya, Indonesia nggak masuk. Nah, tatkala dihitung dan dicari pada tahun yang sama, tahun 1950-an, itu Indonesia sudah melecut ke atas. Tapi mengapa dalam 2000-an ini ambles? Semua mengatakan pendidikan. Entah di mana salahnya. Nah ini harus kita tahu. Di mana salahnya pendidikan di Indonesia. Nah, minimal nanti kita ini unsur yang kecil ini. Nah unsur yang kecil ini juga harus sanggup membaca. Apakah seperti ini kita teruskan? Toh kita sudah bisa merasakan hasilnya tuh. Nah, tuh. Katakan kalau kurikulumnya sudahlah kita tidak mandiri. Betul-betul tidak mandiri. Ada sisi-sisi kemandirian ya karena kita punya boarding school. Apakah ke depan kita juga seperti ini? Kita dalam 21 tahun sama sekali melupakan pendidikan life skill. Kemudian kedekatan untuk mencintai alma mater juga belum. Nah, ini bagaimana nanti? Output kita itu mampu mencintai alma mater dalam arti seluas-luasnya. Anggap saja umpamanya ini periode pertama
dari pembangunan pendidikan. Dengan pengalaman 21 tahun seperti ini. Sudah banyak yang kita rasakan, seperti apa output kita. Kemudian ekonomi. Apakah cukup seperti hari ini ekonomi yang kita bayangkan sebagai kesejahteraan itu? Maka kita sudah masuk kepada ekonomi koperasi. Bagaimana mengembangkan koperasi sebagai landasan bergerak dalam bidang ekonomi? Apakah kita mengikuti gaya pengaturan ekonomi yang berjalan di pemerintahan hari ini, atau kita berani dengan menggunakan koperasi ini menerobos perekonomian yang bisa menyejahterakan. Ternyata antara ekonomi yang bisa menyejahterakan itu ada unsur fanatisme. Fanatisme kita terhadap koperasi belum ada. Saudara-saudara, bangsa-bangsa di luar yang maju-maju itu ada fanatismenya terhadap kegiatan ekonomi negerinya. Nah, kalaulah tidak negerinya, ekonomi kelompok yang dia bangun. Ekonomi kelompok yang dia bangun. Mampukah kita menciptakan fanatisme ekonomi yang kita bungkus dengan koperasi itu? Nah, ini membangkitkan fanatisme koperasi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, ini perlu dibangun ke depan. Itu sisi ekonomi. Saudara-saudara, patut syukur kita diberi kemampuan untuk membangun pendanaan. Itu patut kita syukuri. Pendanaan yang sudah kita lakukan, ini patut kita syukuri. Dan bagaimana ke depan? Menciptakan pendanaan daripada program pembangunan yang menurut kita cukup besar. Nggak tahu, hitungan orang nggak tahu gitu ya. Tapi kita dengan kitab yang kita punya ini, Iqra Kitabaka, cukup besar. Satu contoh, kita membangun maritim. Tentunya membangun maritim itu tidak force-nya ya, tidak angkatannya. Kalau angkatan laut kan marine force. Kita tidak itu. Yang kita maksud pembangunan maritim itu kita ikut berkiprah bersama bangsa yang sudah bergerak, warga bangsa yang sudah bergerak di bidang kelautan. Dan andainya belum ada yang bergerak, kita tidak usah tengok kanan kiri, terus bergerak. Dan ini yang akan kita lakukan, kita tidak menghitung kekuatan sudah ada berapa, kemudian kita mengisi berapa, tidak begitu. Tapi kita sekuat tenaga, maka nanti coba didik up di dalam internet itu. Kekuatan laut Indonesia ini hitungan jangan mineralnya ya, tapi ikannya katakan, karena kita baru masuk pertama ya ikannya dulu, bukan mineral lain. Ikannya itu di setiap zona, itu kan kita dibikin zona-zona itu. Ada kapal besar sekian, kapal kecil sekian, dan itu kemampuan, katakan di zona laut besar, kapal besar, itu kemampuan tangkap per kapal besar itu berapa, dan di satu titik umpamanya yang kita punya itu di Arafura, itu kalau Arafura itu, yang zona yang kita diberi izin itu punya kekuatan berapa? Berapa juta ton. Kemudian itu kalau diisi kapal, perlu kapal berapa?
kemudian kita ngambil berapa persen gitu. Itu satu sisi. Lautan Hindia tentunya yang dalam zona kita itu kekuatan ikannya berapa, kemudian perlu armadanya seperti apa yang besar, per armada berapa ton atau berapa ribu ton per tahun. Nah, kita ngambil berapa. Maka nanti pembangunan daripada maritim atau kelautan itu menzonakan laut yang ada di Indonesia dan potensi yang ada dan persiapan kita mempersiapkan perkapalannya seperti apa. Nah, jangan dulu berpikir punya modal apa tidak. Itu dulu. Oh, ini sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, kita bisa membaca. Artinya kita perlu mempersiapkan ini. Jumlahnya sekian, sekian, sekian. Nah, sehingga kita nanti bisa menyiapkan untuk kapal baik itu kayu maupun yang lain. Saudara-saudara, nanti kita timbang kalau kayu itu berapa lama menciptakan kapal yang berbobot 200 GT atau 300 GT. Nah, kalau kayu berapa lama dan berapa biaya, kalau besi berapa lama dan berapa biaya. Nah, saudara-saudara, ini nanti kita kaji seperti itu dengan garis besar. Setelah garis besar ada, setiap satu periode, satu fatrah, 7 tahun itu kita bikin satu uraiannya, detailnya. Nah, kemudian menjadi kitab. Setelah satu periode, kita baca ulang, dikembangkan. Terus jadi kitab lagi, dikembangkan lagi. Nah, sehingga dari gelombang pertama ke gelombang kedua nanti bisa dibuat neraca kebangkitannya. Gelombang itu orang Arab bilang mauj. Tapi kalau dalam bahasa gelombang daripada pembangunan itu maujah itu. Maujah al-ula, maujah as-saniyah gitu. Itu terdiri dari fatrot, fatrah ula, fatrah saniyah, fatrah salisa dan selanjutnya. Nah, ini penting sekali. Kemudian lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu tidak saja berkaitan dengan tanaman atau pohonan. Makna daripada lingkungan hidup itu ya lingkungan yang berkehidupan, yang hidup. Jadi nanti kaitannya ya dengan segala sesuatu yang hidup. Nah, sesuatu yang hidup itu bersumber daripada tempat yang menghidupkan. Nah, tempat yang menghidupkan itu adalah tanah. Maka tema daripada lingkungan hidup itu sesungguhnya menata tanah sumber kehidupan ini. Kenapa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Yang pertama kali benda yang hidup itu tanah. Nah, tanah yang bagus itu seperti apa sehingga bisa menata lingkungan hidup yang baik. Nah, kehidupan semua itu ditata ya gimana menciptakan lingkungan hidup yang sempurna. Kemudian pertanian. Kalau sudah bicara pertanian itu ya bicara sumber pangan asas. Sumber pangan asas ternyata baik itu karbohidrat, protein, itu adanya di pertanian. Kita sudah membaca kitab ini bersyukur bahwa pertanian yang untuk memenuhi hajat hidup dari karbohidrat itu sudah bisa kita tempuh. Dalam 21 tahun, itu separuh daripada 21 tahun kita sudah mandiri.
Artinya dari tahun pertama sampai tahun ke-10 itu persiapan kemandirian, dan dari 11 sampai 21 kita punya kemandirian sehingga mampu mendiversifikasikan pangan sampai kepada kita bisa tukar kepada gandum dan sebagainya. Kalau kita tidak punya kemandirian pangan, kita tidak bisa menukar daripada beras kepada gandum. Karena apa? Ya karena kita tidak cukup beras gitu. Kalau itu sudah cukup beras, bisa dikonversi ke gandum. Kemudian yang masih belum mandiri kita. Kedelai belum mandiri. Barang yang gampang tapi belum mandiri. Mengapa? Karena mindset daripada petani yang kita bina, mindset beras. Mindset gabah. Diajak kepada kedelai, sudah sulit. Nah, bagaimana menata pertanian, menghidupkan atau menanam kedelai itu? Apatah lagi wijen. Nah, saudara-saudara, kedelai, wijen, dan kacang tanah ini mesti harus dibangun dalam 28 tahun ke depan ini sehingga kita mandiri di situ. Tatkala kita mandiri kedelai, sudah barang pasti keperluan kita, hajat hidup kita, baik kampus maupun warga kampus atau warga koperasi, itu tidak terlalu banyak. Tapi kalau potensi lahan tanah sawah yang kita punya, itu diintensifkan kedelai, itu akan surplus. Nah, surplus kedelai itu pasarnya besar di luar itu. Dan harga di atas padi. Kalau padi rata-rata 6.000, kedelai rata-rata 7.500. Nah itu kalau dihitung nilai rupiahnya. Nah, kemudian yang bagus lagi adalah wijen. Nah, wijen ini sangat mudah. Nah, bagaimana nanti bagian pertanian itu menghimpun semua itu. Kemudian padi, mungkin kita akan masuk kepada sumber karbohidrat itu sekali waktu roti, sekali waktu beras, sekali waktu beras. Jadi beras itu pun ada dua. Ada beras yang bersumber dari basmati, ada beras yang bersumber dari koshi hikari, kemudian ada roti gandum. Jadi setelah COVID ini nanti, kepelbagian sumber karbohidrat kita ini kan juga kita kembangkan. Nah, maka ke depan bagian pertanian nanti berbincang tentang pertanian ini harus menjadi sumber beras yang berkualitas, yang disukai dunia, basmati dan koshi hikari di lahan kita ini yang tidak banyak ini. Nah, bagaimana mengajak P3KPI untuk bisa punya pikirannya itu diisi oleh beras berkualitas itu. Nah, andainya petani kita itu tidak bisa, bagaimana? Kita mengadakan sendiri yang untuk mencukupi keperluan dalam kampus atau warga koperasi. Sebab apa, saudara-saudara? Beras, kalau itu yang namanya koshi hikari, itu
makannya enak. Kalau itu basmati, makannya juga enak. Seenak kalau kita makan roti. Jadi makanlah nanti sumber karbohidrat itu yang nilainya tinggi, kualitasnya tinggi. Nah, oleh sebab itu pembangunan pertanian sumber daya karbohidrat ini, bagaimana caranya supaya 2 beras ini bisa diproduksi massal, kemudian kacang dan kedelai dan juga wijen bisa diproduksi massal. Ini untuk masuk ke dalam nilai ekonomi yang tinggi. Katakan itu perekonomian pertanian yang masuk kepada tanaman. Saudara-saudara, tanaman buah juga seperti itu. Ternyata kita belum berhasil mengembangkan di lingkungan kita ini, durian belum berhasil. Tapi sepertinya kalau ditengok perkembangannya dan pertumbuhannya, itu alpukat akan berhasil. Nenas juga belum terlalu bisa diandalkan. Maka kita merujuk kepada tanaman alpukat, kemudian petai itu, tanaman petai itu di sini cocok. Nah, kemudian tanaman jengkol juga hidup, bagus. Nah, coba itu kita kembangkan nanti bagian pertanian itu. Kemudian telah kita mencoba kelapa. Ternyata kelapa di kita ini 1 gagal, penyakitnya sama, 1000 juga sama penyakitnya. Tapi belum kita simpulkan di sini nggak cocok untuk kelapa. Saya pernah diskusi dengan orang pantai selatan, apa obat daripada wangung yang selalu mengganggu tanaman kelapa. Oh, Bapak terlalu sedikit nanamnya. Kalau nanam 1000 nggak apa-apa, wangung kewalahan itu. Kita nanam 1000 juga diganggu 1000-1000-nya diganggu itu. Walaupun belum mati semua gitu kan. Tapi belum bisa disimpulkan bahwa kelapa tidak cocok. Karena ada yang hidup juga gitu kan. Nah, bagaimana menghadapi yang seperti begini? Nah, kalau dengan tanaman buah alpukat tadi bagus, nah itu alpukat prospektifnya bagus. Atau prospeknya bagus. Sambil kita coba terus durian seperti apa. Nah, ini harus berani dulu, berani. Memang berani ini menelan modal juga, tapi nggak apa-apa. Yang penting nanti di ujungnya berhasil. Nah, saudara-saudara, tatkala kita mencoba pertanian seperti itu, nah, kalau andainya belum berhasil, bagian pertanian itu nanti bisa mempercepat kembali kemana? Kembali ke apa? Nah, cepat ngambil sikap yang seperti itu juga berpikir gaya pertanian modern atau gaya petani modern. Satu contoh, kita menanam pisang di satu tempat di Jalan Jamas sana itu. Kok nggak bagus, sedangkan yang lain bagus. Kita tidak teruskan pisang itu, kita rombak dulu ke padi. Atau yang tidak bagus itu juga sudah menghasilkan. Padi bagus. Ini nanti dijadikan bahan dasar untuk padi yang kualitas bagus tadi. Jadi untuk tahap pertama kualitas bagus kita tangani sendiri. Artinya basmati kah itu, kemudian kosi hikari kah itu kita tanami sendiri. Karena untuk tanah makanan selingan.
Saudara-saudara, alhamdulillah. Setelah kita duduk bersama, membaca buku yang kita cetak sendiri selama 21 tahun, dan cara membacanya ya seperti tadi. Kalau baca satu-satu sampai nanti malam nggak selesai. Cara membacanya seperti tadi. Dasarnya Al-Isra ayat 14. Nah, kita berharap tekuni semua ini karena akan menentukan ke depan. Nah, mudah-mudahan dengan itu apa yang kita gariskan sebagai garis-garis besar program 28 tahun ini bisa menjadi panduan ke depan. Dan dari fatroh ke fatroh kita akan detailkan. Didetailkan, di-i'rab lah. Semoga semua dilancarkan oleh Allah. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka.